banyak banget kriminalitas. Mabok-mabokan iya, judi iya, belum lagi yang lain-lain. Jujur, waktu di situ ada banget awkward ya, ada banget terenyuhnya, kayak pengen nangis. Dia diperkosa di lingkungan itu dan tidak ada perlindungan, dan anak ini kelihatan yang ya udah biasa-biasa aja. Aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita akan bahas tentang hak anak karena minggu lalu merayakan Hari Anak Nasional. Nah, kalau ngomongin soal hak anak tuh sebenarnya banyak banget. Ada hak sekolah, kemudian ada hak untuk hidup, ada hak untuk mereka mendapatkan lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang. Tapi di sini kita akan nyorotin hak anak yang sering banget dilupain, hak pendidikan. Mungkin kalau buat kita sih sekolah tuh kayak hal yang ya udah bangun pagi kita berangkat sekolah, pulang sekolah main, malam kita belajar ngerjain PR, paginya berangkat sekolah lagi. Tapi ternyata nggak semua anak bisa ngerasain privilege itu, bahkan di kota besar di Jakarta. Jadi waktu itu kami liputan ada di 2 tempat. Yang pertama kami liputan di Mangga Besar. Nah kebetulan di Mangga Besar ini kami punya teman. Jadi ketika kami ke sana, kami udah tahu nih akan ketemu dengan siapa-siapa aja. Jujur, aku pribadi cukup kaget. Karena Mangga Besar ini kan lokasinya bisa dibilang ada di tengah Jakarta banget ya. Di tengah keramaian Jakarta, ternyata gampang banget untuk nemuin anak-anak yang putus sekolah. Di sana kami ketemu ada 4 anak putus sekolah. Yang sebenarnya lebih dari 4, ada banyak banget. Nah, 4 anak yang putus sekolah ini rata-rata memang alasan mereka sama. Alasannya karena ekonomi. Ada yang orang tuanya udah pisah, terus akhirnya dia nggak ada uang lagi untuk melanjutin sekolah. Ada juga yang karena COVID, orang tuanya kehilangan pekerjaan, otomatis dia nggak bisa lanjut sekolah. Tapi ada juga yang ngerasa salah masuk jurusan. Nah, siapa yang pernah ngerasain salah masuk jurusan waktu SMA? IPA, IPS, atau bahasa? Nah, si anak ini, dia ngerasa dia sebenarnya passionnya tuh di IPS, tapi dia malah masuk di IPA. Dan ketika udah tinggal berapa semester lagi menuju kelulusan, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Akhirnya, ijazah yang dia pegang saat ini cuma ijazah SD. Kenapa SD? Karena ijazah SMP-nya dia ditahan sama sekolahnya, sekolah swasta. Karena dia nggak punya uang untuk melunasin biaya sekolah, jadi dia nggak bisa ngambil ijazahnya. Sekarang anaknya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, paling cuman kalau ada tetangga yang butuh bantuan, ya akhirnya dia bantuin dengan upah yang ya 10.000, 20.000, begitulah kehidupan 4 anak ini. Tapi yang satu nih agak beda, karena yang satu ini seharusnya dia lanjut SMA, tapi dia nggak mau karena dia pengen bantuin ayahnya kerja di bengkel. Nah, dia kerja di bengkel bareng sama ayahnya, diajarin segala macam. Meskipun sebenarnya ayahnya ini pengen banget anaknya untuk lanjut sekolah. Jujur, waktu di situ ada banget awkward ya, ada banget terenyuhnya, kayak pengen nangis. Karena kayaknya bapak dan anak ini jarang untuk ngobrol dari hati ke hati. Jadi ketika kami minta untuk coba dong ada nggak pesan untuk anaknya dari anaknya, coba dong ada nggak yang pengen disampaikan ke ayahnya. Mereka berdua tuh cuman lihat-lihatan, ketawa. Yang dari tatapan matanya tuh kelihatan banget si bapak ini mau nangis. Cuman ya udah, akhirnya dia menceritakan sebenarnya pengen anaknya ini sekolah lebih tinggi daripada dia. Tapi karena biaya ya mau gimana lagi. Bahkan anaknya pun juga bilang nggak apa-apa, namanya ekonomi kan nggak ada yang tahu. Semoga nanti selanjutnya bisa dapat kesempatan untuk sekolah. Tapi kami nggak cuman ngobrol sama beberapa anak putus sekolah yang ada di Mangga Besar. Selanjutnya kami ke daerah Jakarta Utara. Kami ketemu sama yang namanya Sekolah Rakyat Merah Putih. Tempatnya benar-benar terpencil. Kalau tahu ada flyover, nah lokasinya ini ada di bawah flyover, ada satu rumah yang katanya sih dulu ini adalah kafe. Nah sekarang mereka sulap untuk jadi sekolah. Ketika masuk, ya kayak sekolah-sekolah pada umumnya ya yang dibangun sama komunitas. Ada perpustakaan mini, ada anak-anak,
ada orang tua yang nemenin anak-anaknya, tapi yang menarik cerita di balik sekolah itu. Jadi sekolah ini udah didiriin sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi ternyata nggak segampang itu. Kita tahu di daerah sana, di Jakarta Utara, banyak banget kriminalitas. Mabok-mabokan iya, judi iya, belum lagi yang lain-lain. Jadi si pendirinya ini sempat ngerasain penolakan dari warga. Bahkan dia cerita, ketika mereka ngajak anak-anak yang putus sekolah, yang sehari-hari kerjaan yang ngupas kerang, bantuin orang tuanya cari ikan, ketika dia ajak anak-anak ini untuk belajar baca, belajar berhitung, sekolah, ternyata warga di sana nggak terima. Sekolahnya diacak-acak, bukunya dibuang. Pokoknya gimana caranya biar mereka nggak bisa ngajarin anak-anak mereka untuk sekolah. Setelah itu, dari sekolah Merah Putih, mereka tetap nih berusaha untuk nggak bisa nih, anak-anak tetap harus bisa belajar baca minimal dan tetap harus bisa sekolah. Dan tahu penolakan itu terjadi berapa lama? 10 tahun. Jadi mereka 10 tahun mengabdikan diri di tengah tekanan-tekanan masyarakat yang nggak terima kalau ada sekolah di sana. Setelah itu, ketika 10 tahun, pelan-pelan akhirnya masyarakat mulai bisa menerima, belum 100% ya, tapi mulai bisa menerima, ternyata permasalahan juga banyak banget di sana. Bukan hanya sekedar atau sesimpel, anak gue nggak boleh nih sekolah, anak gue nggak usah deh sok-sok belajar baca, bantuin gue aja cari ikan atau mungkin kupas kerang, nggak sesimpel itu. Pemerkosaan di sana banyak. Kemarin kami dapat cerita, ada seorang anak yang dia diperkosa di lingkungan itu dan tidak ada perlindungan, dan anak ini kelihatan yang ya udah biasa-biasa aja. Padahal seharusnya ada pendampingan secara psikologis buat anak-anak yang jadi korban pemerkosaan. Selain itu, ada juga anak-anak di sana, salah satu murid yang mereka putus sekolah bukan karena biaya, tapi karena dibully. Karena memang anak ini sedikit berbeda dengan kembarannya. Jadi si anak ini agak-agak sulit untuk menerima perbincangan orang, sedikit sulit untuk menerima pelajaran dari gurunya, dan anak ini dibully. Orang tuanya tahu walinya, waktu itu walinya adalah kakaknya, nggak tahu soal pembulian itu, bahkan taunya dari temen si anak ini. Dan ketika tahu, ketika mau lanjut SMA, mereka memutuskan untuk mending nggak usah lanjut SMA, kejar paket aja daripada dibully dan semakin parah. Dan masih ada banyak banget cerita-cerita lain anak-anak di sana yang mereka ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan, tapi sayangnya mereka nggak dapat dukungan. Bukan dukungan dari pemerintah, tapi dukungan dari orang tuanya sendiri. Banyak juga orang tua yang nggak peduli, nih anak mau sekolah, mau nggak terserah. Yang penting nih anak bisa cari duit, gue bisa makan, ya udah. Ternyata itu masih banyak banget, dan itu di Jakarta loh, ibu kota yang mungkin kita lihat glamor, gemerlap, kayaknya nggak mungkin ada anak-anak yang putus sekolah karena alasan-alasan seperti itu, tapi ternyata banyak banget. Dan emang masalah putus sekolah di Indonesia, di Jakarta, itu masih jadi permasalahan yang cukup serius. Nah, kami juga sempat ngobrol nih sama salah satu guru besar Universitas Pendidikan Indonesia yang bilang kalau pemerintah harusnya juga memperhatiin tentang anak-anak yang putus sekolah. Oke, pemerintah nih lagi gencar banget nih perhatiin stunting, tapi anak-anak putus sekolah mereka juga butuh perhatian loh. Karena kalau kita lihat di kota-kota besar pun masih banyak sekolah-sekolah kolong jembatan, terus sekolah-sekolah pesisir yang mereka mengajarin anak-anak nelayan untuk sekedar baca, berhitung, ngaji, atau sekolah untuk nantinya kejar paket. Itu ternyata masih banyak banget, dan sayangnya mereka ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Bahkan sekolah Merah Putih, ini juga sempat cerita, mereka sempat didatengin sama ada salah satu oknum yang mereka ini diusir, nggak boleh bikin sekolah, dan mereka diminta untuk berubah jadi rumah baca aja. Padahal selama ini sekolah Merah Putih, mereka ini bikin sekolah yang mereka ngajarin anak-anaknya biar anak-anaknya ini bisa ambil kejar paket. Bahkan biaya kejar paket pun
mereka juga ikut biayain. Ada yang full, ada yang 50-50 sama si muridnya. Pokoknya gimana caranya biar di daerah sekitar sana itu nggak ada anak yang putus sekolah atau bahkan nggak punya ijazah hanya karena kesulitan ekonomi. Nah, kalau menurut kamu atau mungkin kamu ada cerita orang-orang di sekitar kamu yang putus sekolah, biasanya alasannya apa sih? Komen di bawah dong.